Ya pemirsa, masih di Ayu Siang bersama saya Pram Senjaya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Seorang wanita nyaris tewas setelah kebakaran melanda toko mesin jahit miliknya di Makassar, Sulawesi Selatan. Korban sempat terjebak di lantai 3 ruko sebelum diamankan petugas pemadam kebakaran. Dan 5 Sulawesi, depan Klenteng, Sulawesi. Warga berupaya padamkan kebakaran yang hanguskan sebuah ruko mesin jahit berlantai 6 di Jalan Sulawesi, Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang wanita pemilik toko nyaris jadi korban tewas setelah terjebak di dalam ruko, namun berhasil dievakuasi petugas damkar dalam kondisi sesak nafas. Korban terjebak di lantai 3 bangunan karena asap pekat. Tim damkar terpaksa menjebol akses menuju lantai 3 dan berhasil selamatkan korban tanpa luka serius. Akibat kebakaran, lantai 1 bangunan hanya sisakan rangka besi. Ada satu orang yang terjebak di lantai 3, dan ini kita dapatkan informasi dan alhamdulillah dengan kesiapan anggota kita bisa jebol masuk ke lantai 3 dulu sambil melakukan proses pemadaman di lantai 1. Jadi titik apinya berawal di lantai 1 bagian di depan dekat pintu harmonika. Butuh 13 unit mobil damkar untuk padamkan api. Proses pemadaman butuh waktu cukup lama karena banyaknya material mudah terbakar di dalam ruko. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh baterai dari salah satu alat yang tertinggal dalam keadaan aktif, namun polisi masih selidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang pria yang meneriaki penumpang wanita bus Transjakarta dengan perkataan teroris beberapa waktu lalu akhirnya diamankan polisi. Motif pelaku melakukan tindakan tersebut lantaran stres terdesak kebutuhan ekonomi. JHP ditangkap polisi di tempat kosnya di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku lanjut usia 69 tahun ini ditangkap karena melakukan tindak penganiayaan ringan dan meneriaki teroris kepada seorang wanita penumpang bus Transjakarta berinisial SL di halte bus Tanjung Duren, Jakarta Barat. Motif pelaku stres karena terdesak kebutuhan ekonomi. Senin pagi, korban datang ke Polsek dan akhirnya terjadi kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan pelaku minta maaf, korban juga telah memaafkan dan akhirnya korban mencabut laporan polisi. Teroris, perintah kamu, lapor bentuk dari kamu. Sebelumnya seorang wanita pengguna bus Transjakarta berinisial SL mendapat perlakuan rasis oleh pria lanjut usia usai dituding sebagai teroris di halte bus Transjakarta Tanjung Duren, Jakarta Barat. Video yang diunggah korban viral di media sosial. Kasus ini tak berlanjut ke meja hijau dan berujung damai karena pelaku sudah meminta maaf kepada korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Akibat lepas dari pantauan orang tua, balita berusia 18 bulan ditemukan tewas terbawa arus aliran Kali Baru, Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Derasnya aliran sungai membuat tim SAR kesulitan mengevakuasi korban. Sepertilah proses evakuasi jasad balita yang tewas akibat terbawa arus sungai Kali Baru di Cilangkap, Tapos, Depok. Derasnya aliran sungai pasca hujan deras mengguyur kawasan Depok membuat tim Basarnas kesulitan mengevakuasi korban. Ditemukannya itu korban kurang lebih 400 meter dari LKP. Korban dalam keadaan telentang dan tim kami berhasil mengevakuasi korban. Untuk jumlah personil, Bang? Jumlah personil itu kurang lebih hampir 100 orang dari perangkat desa, aparat setempat maupun dari relawan dan organisasi masyarakat. Bang, dari awal sampai akhir ada 24 jam atau lebih, Bang? Untuk dari kejadian, dari informasi yang masuk dan sekarang sudah melebihi dari 24 jam. Untuk kedalaman, Bang, mungkin di dasar air atau? Variatif ya, bisa sampai sekitar 1 meter hingga 120 meter lah. Setelah dievakuasi, jasad balita 18 bulan ini langsung dibawa ke rumah duka. Tangis orang tua korban seketika pecah saat mengetahui anaknya sudah tidak bernyawa. Mereka tidak menduga anak yang hilang sejak Minggu pagi ditemukan tewas akibat terseret sungai. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.
Seorang wanita asisten rumah tangga ditangkap anggota Subdit Ramnor di Treskrimum Polda Metro Jaya setelah membawa kabur uang tabungan milik majikannya. Saat kediamannya digerebek ditemukan uang tunai pecahan rupiah dan dolar senilai ratusan juta rupiah. Aksi pencurian yang dilakukan seorang asisten rumah tangga terjadi di sebuah apartemen di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Dalam rekaman CCTV, pelaku membawa kabur tas berisi uang milik majikannya usai melakukan aksinya. Pelaku pun tak berkutik saat diamankan anggota Subdit Ramnor di Treskrimum Polda Metro Jaya dari persembunyiannya di kawasan Pademangan. Petugas yang menggerebek kamar pelaku mendapati uang ratusan juta rupiah di bawah kasur. Uang tunai tersebut terdiri dari pecahan dolar Singapura dan rupiah senilai lebih dari 350 juta rupiah. Pelaku melakukan aksinya saat majikannya sedang tidak berada di apartemen. Pelaku kemudian mengirim pesan singkat ke majikannya, izin pulang kampung dengan alasan orang tuanya sakit. Saat pulang, korban pun mendapati uang simpanannya yang berada di dalam lemari raib dibawa pelaku. Korban langsung membuat laporan ke Polda Metro Jaya dan pelaku berhasil diringkus di kediamannya. Pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan yang ancamannya pidana penjara selama 7 tahun. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pelarian seorang pria pelaku pelecehan seksual dengan modus remas payudara berakhir. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di kawasan Jalan Tridharma 12, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Anggota unit Ranmor Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan berhasil menangkap seorang pria berinisial K yang diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual dengan modus remas payudara. Penangkapan dilakukan di tempat persembunyian pelaku di kawasan Jalan Tridharma 12, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Modus yang digunakan pelaku adalah mengendarai sepeda motor lalu menghampiri korban wanita yang sedang berjalan kaki seorang diri dengan berpura-pura menanyakan arah jalan. Pelaku langsung melakukan aksinya saat korban lengah kemudian melarikan diri. Pelaku begal payudara yang viral di medsos, TKP di Lebak Bulus, wilayah Cilandak. Nah, untuk sementara kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif dan terancam dijerat Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kementerian Agama bantah adanya pungutan liar dalam pelaksanaan safari wukuf pada puncak haji. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di iNews.